Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Yunina Sinta dan aku masih setia banget dan semangat buatin video-video buat teman-teman semua ya. Semoga bisa untuk bekal materi sebagai seorang guru. Juga nanti kalau misalkan mengikuti tes-tes keguruan, tes CPNS, semoga materi-materi dari saya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pada video kali ini jangan lupa untuk like, subscribe-nya ya, aku tunggu selalu dan aktifin tombol loncengnya sehingga nanti setiap aku unggah video baru kalian dapat notifikasi untuk video-video baruku. Semoga bermanfaat ya. Oke, di sini aku mau ngebahas tentang Permendikbud ataupun undang-undang yang sering muncul di dalam soal tes-tes CPNS ya, ataupun di uji kompetensi guru itu sering muncul. Nah, di sini aku sudah ada beberapa file folder ya, yang aku bahas untuk malam ini ada Permendikbud nomor sekian, undang-undang dan sebagainya ya, PP juga ada. Aku mau ngebahas yang pertama adalah Permendikbud tentang Kurtilas ya atau Kurikulum 2013. Biasanya guru-guru sudah pada paham kalau ini. Yang sering muncul adalah Permendikbud nomor 20 ya, 20, 21, 22, 23. Ini dari jadi random seperti ini tapi aku mau kupas satu-satu ya biar nanti kalau ada yang muncul dalam soal ya alhamdulillah ya dan ini untuk prediksi juga. Jadi siapapun yang nanti melihat videoku dan menyimak dengan baik, entar aku kasih clue-nya ya yang bakalan muncul kalau di dalam sebuah permen-permen yang akan dimunculkan di dalam soal. Untuk yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Ini yang perlu diingat-ingat di sini adalah tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Oke, langsung dihafalin aja ya. Nah, di sini yang perlu kita ingat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sering banget ya ini muncul ya. Tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdiknas itu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 ini, kemudian PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, ini sering muncul juga ya. 19 tahun 2005 tentang SNP, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian di sini diubah beberapa kali ya. Terakhir adalah jadi PP nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang SNP ya. Jadi harus diingat ada dua ini ya, dua hal ya tentang standar nasional pendidikan. Oke, kemudian kita ngebahas di pasal 1 itu ada SKL ya untuk pendidikan dasar dan menengah. SKL itu standar kompetensi lulusan. Untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, standar sarpras, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Oke, aku kasih clue itu ya dan teman-teman ini untuk isinya di Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 ya. Dan untuk Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud nomor yang 21 ya. Ini karena ini tentang kurikulum 2013 dan sering muncul di dalam soal ya. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 itu tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Ini sering keluar juga ya. Standar isi pendidikan dasar dan menengah. Oke. Tadi udah ada ya 20, 19 tadi udah aku sebutkan. Nah, di standar isi ini untuk pendidikan dasar dan menengah itu terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi isi sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Kemudian kompetensi inti atau KI itu meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Ini ya pasal 1 ayat 2 ya. Kemudian pasal 1 ayat 3, ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai lulusan minimal pada jenjang dan pendidikan tertentu. Oke. Ini yang aku kasih clue tadi ya yang perlu dihafalin. Sip, lanjut ke Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Tadi udah 20, 21, ini 22 harus dihafalin juga ya. Permendikbud
RI nomor 22 tahun 2016 itu adalah tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah ya, standar proses ya kalau yang untuk 22. Oke, aku langsung ke sini ya. Standar proses pasal 1 ayat 1, standar proses pendidikan dasar dan menengah selanjutnya disebut standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kemudian standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dan terlampir ya pada lampiran. Oke. Aku kayaknya ini lanjut ke Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, kalau udah dikasih clue kayak gini kan enak ya ngapalinnya ya. Untuk Permendikbud RI nomor 23 tahun 2016 itu adalah tentang standar penilaian pendidikan. Udah diingat ya, standar penilaian pendidikan. Oke, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Apa itu penilaian? Disebutkan pada ayat 2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kalau pembelajaran Kak Yunina ya, pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Wih, mantap ya. Nah, di sini ada lagi, misalkan dalam soal muncul ya, apa arti ulangan? Nah, ulangan itu adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuannya, perbaikan hasil belajarnya ya. Kemudian selain ulangan juga ada yang namanya ujian sekolah ya atau madrasah ya. Itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Ada lagi istilah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Ini adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Asik, bisa ya. Untuk penilaian pendidikan itu disebutkan di pasal 2 ya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pasal 3, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah itu ada 3 ya. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Jelas ya? Terus kalau penilaian sikap bagaimana Kak? Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Jadi lebih ke sikap. Kalau pengetahuan itu lebih mengukur penguasaan pengetahuan. Nah, kalau penilaian keterampilan itu lebih ke kegiatan dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugasnya. Nah, sudah jelas ya, semua penilaian ini dilakukan oleh pendidik, satuan pendidik, dan pemerintah. Jelas kan? Oke. Ini juga penting nih, bisa keluar nih ya di pasal 5. Prinsip penilaian itu harus sahih. Sahih itu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif. Objektif itu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Kemudian adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Ya, seperti itu. Kemudian penilaian yang baik untuk prinsipnya adalah terpadu. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan, teman-teman. Kemudian terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, ini berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi yang ada ya. Kemudian sistematis, berarti penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, mengikuti langkah-langkah.
tidak asal-asalan. Kemudian beracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian, dan accountable itu adalah dapat dipertanggungjawabkan. Wah, mantap banget ya. Dan di sini aku ambil clue-nya yang itu aja untuk Permen 23. Nah, di sini masih ada lagi Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Uhuy, banyak banget Kak Yunina. Iya nih. Spesial buat teman-teman semua ya. Untuk Permendikbud nomor 24 tahun 2016, ini kita ngebahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Jadi diingat-ingat ya, nomor 24 tahun 2016 adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KIKD pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini sering keluar ya. Nah, di sini aku ambil clue-nya aja di sini yang sering keluar nih ya. Nah, ini. Apa sih kompetensi inti? Apa sih kompetensi dasar? Kemarin ada yang bingung juga di sini kalau udah di dalam bentuk soal ya, harusnya Anda mengerti betul-betul perbedaannya. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik. Jadi kemampuan untuk mencapai kompetensi lulusan. Beda dengan kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasar itu kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai Sadik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan mengacu pada kompetensi inti. Berarti kalau kompetensi dasar itu mengacunya kompetensi inti. Kalau kompetensi inti itu mengacunya kompetensi lulusan. Paham ya di sini ya? Oke. Kompetensi inti yang dimaksud itu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sekarang kompetensi dasar pada kurikulum 2013 ini berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran ya, mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Ini ada di ayat 4 dan 5. Oke, semakin jelas ya sekarang ya. Oke. Jadi di sini untuk Permendikbud nomor 24 tahun 2016 ini masing-masing KIKD dari Bahasa Indonesia, IPA, IPS dan semuanya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini untuk Permendikbud yang berkaitan dengan kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Nah, di sini aku juga punya permen ya di sini, bukan permen candy, tapi permen peraturan menteri ya. Di sini aku mau ngebahas dan ini juga sering keluar juga. Peraturan Menteri nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Jadi ini juga sering muncul di dalam soal ya. Oke, aku ambil clue yang penting aja untuk bisa digarisbawahi dan nanti bisa untuk acuan teman-teman semua ya. Oke, di sini masih US, UN ya. Kayaknya ini juga belum masuk di situ. Yang penting tadi yang penilaian hasil belajar ya. Kemudian ada permen lagi yang kemungkinan muncul itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah ya, karena ini berkaitan dengan pendidikan, komite sekolah. Aku ambil yang penting lagi. Nah, ini. Apa sih sekolah? Sering ya bilang sekolah itu apa? Sekolah itu adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari TK ya, kemudian TKLB, SD, SDLB, SMP, SMPLB. LB itu luar biasa ya singkatannya, kemudian SMA, SMALB, kemudian SMK, SMKLB ya. Terus kalau komite sekolah itu apa Kak Yunina ya? Biasanya kalau guru yang baru aja newbie itu baru tahu ya, komite sekolah itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua wali peserta didik, dari orang tua anak-anak yang kita ajar itu, kemudian komunitas sekolah, bisa juga tokoh masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Kemudian di sini ada istilah lagi di ayat 3, bantuan pendidikan ya, yang selanjutnya dengan bantuan bisa berupa uang, barang, jasa ya oleh pemangku. Kemudian ada pungutan pendidikan.
Pungutan pendidikan itu, penarikan uang sekolah ya, oleh sekolah kepada peserta didik, wali murid. Kemudian ada lagi istilah sumbangan pendidikan. Sumbangan pendidikan itu lebih ke pemberian uang ya, jasa oleh peserta didik, orang tua baik perseorangan maupun bersama-sama. Oke, jadi ini tentang komite sekolah ya. Jadi silakan teman-teman ambil itu aja yang penting tadi. Kemudian ada lagi yang Permendikbud yang sering muncul dalam soal, itu adalah nah, Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu tentang hari sekolah ya. Ini juga penting juga, makanya aku kasih di sini di videoku. Nah, ini apa yang dimaksud hari sekolah? Ini tertuang pada pasal 1 ayat 2. Jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Kemudian kalau guru itu apa Kak Yunina? Guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Tenaga kependidikan anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini bisa pengelola satuan pendidikan, bisa tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium gitu ya. Oke, kayaknya clue-nya itu deh untuk yang permen ini. Kemudian ada lagi Permendikbud iya nomor 10 tahun 2017. Ini ya perlu dihafalkan juga. 10 2017 itu perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, teman-teman, aku kasih clue-nya ya di pasal 1. Pendidik adalah guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, narasumber teknis. Sedangkan tenaga kependidikan itu adalah pengelola satuan pendidikan, bisa penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan. Itu tenaga kependidikan. Jadi beda ya. Jangan disamakan dengan pendidik. Kemudian untuk satuan pendidikan, itu juga beda nih teman-teman. Kalau satuan pendidikan itu adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang. Ada lagi istilah organisasi profesi. Organisasi profesi itu kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu nih teman-teman. Oke. Ya, untuk yang ini kayaknya ini deh ya yang apa clue yang sering muncul di dalam soal. Kemudian di sini ada, oh ya 22, ini ya Permendikbud nomor 103 tahun 2014. Nah ini, tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. Dihafalin aja ya, nomor 103 tahun 2014. Pembelajaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ini clue-nya yang sering muncul ya buat teman-teman semua. Nah ini, pasal 1 ayat 1. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik. Yang kedua tentang rencana pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya disebut dengan RPP, itu adalah rencana pembelajaran dikembangkan mengacu pada silabus. Yang ketiga adalah tentang satuan pendidikan. Nah, kemudian untuk pasal 2 ayat 1, pembelajaran dilaksanakan berbasis aktivitas dengan karakteristik interaktif inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, kontekstual dan kolaboratif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian peserta didik sesuai dengan bakat minat. Oke, aku kasih clue-nya itu. Kemudian, nah ini nih sering keluar nih teman-teman nih ya. Apa bedanya pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran? Ini ada di permen ini ya, Permendikbud 103 ya. Diingat-ingat nih, aku kasih tahu nih ya. Pendekatan pembelajaran ini adalah cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Jika strategi pembelajaran itu lebih ke bagaimana langkah-langkah. Jadi ingat, kalau pendekatan itu cara pandang clue-nya. Kalau strategi itu langkah-langkah sistematik ya, digunakan untuk menciptakan
lingkungan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk tercapainya kompetensi. Kemudian kalau model pembelajaran itu lebih ke kerangka konseptual dan operasional pembelajaran yang memiliki nama, ciri, urutan logis, pengaturan, dan budaya. Kalau metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan pendidik untuk menangani suatu kegiatan pembelajaran yang mencakup antara lain ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ingat, kita ambil clue-nya ya. Untuk pendekatan itu lebih ke cara pandang. Kalau strategi itu langkah-langkah sistematik. Kalau model pembelajaran itu kerangka konseptual. Kalau metode itu cara dan teknik. Gimana? Merasakan perbedaannya ya? Oke, kemudian di sini pendekatan pembelajaran ini dengan pendekatan saintifik ya, berbasis proses keilmuan. Itu terdiri dari 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Gitu ya, pendekatan saintifik. Kemudian di pasal 3 disebutkan pembelajaran dilaksanakan menggunakan RPP, ini ayat 1 ya. Kemudian RPP sebagai di mana maksud ayat 1 itu memiliki prinsip, ini juga sering keluar dalam soal. Memuat secara utuh kompetensi dasar sikap spiritual, sosial, pengetahuan, kemudian dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Memperhatikan perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberi umpan balik tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan keterpaduan, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Jelas ya teman-teman ya. Kemudian RPP ini memuat paling sedikitnya A. Identitas sekolah, B. KI, KD indikator, C. Materi, D. Kompetensi pembelajaran pendahuluan inti penutup, E. Penilaian ya terdiri dari remedial, pengayaan, F. Media, alat, bahan, dan sumber belajar yang digunakan. Nah, ini untuk clue teman-teman semua ya. Kemudian ada lagi, ini penting juga nih, sering muncul dalam soal. PP RI ya nomor 19 tahun 2017. Ya, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru. Nah, harus tahu ini. Ya. Nomor 19 tahun 2017 tentang guru. Oke. Tentang guru ya. Kalau tentang guru harusnya tahu ini. Guru, kualifikasi akademik dan sertifikasi. Ini harus tahu. Karena ini berkaitan dengan peraturan pemerintah tentang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama tadi ya, sudah dibahas di depan tadi ya, banyak sekali. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Kemudian untuk kualifikasi akademik, ini adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki guru. Sertifikasi itu adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Nah, kemudian terus sertifikat pendidik itu apa Kak Yunina? Sertifikat pendidik itu bukti formal sebagai pengakuan diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Kemudian guru tersebut jadi ASN dapat gaji. Gaji itu adalah hak yang diterima oleh guru atas pekerjaannya dari menyelenggarakan pendidikan. Ada lagi istilah tunjangan profesi. Tunjangan profesi itu tunjangan diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Oke, clue-nya kayaknya itu deh ya yang sering muncul di dalam soal. Oke teman-teman, itu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya buat dapetin notifikasi setiap aku unggah video baru. Salam sukses, semoga sukses semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.